berapa lagi pakai? Paling sekitar 15 menit lagi. 15 menit lagi sih Bang. Beberapa hari setelah banjir, Aceh Tamiang masih dipenuhi lumpur. Rumah-rumah rusak, perabotan terendam, dan warga mulai membersihkan semampunya. Aktivitas perlahan berjalan lagi. Di tengah pemulihan ini, Yayasan Abipraya turut menyalurkan bantuan untuk warga terdampak. Ada dua kegiatan di sana. Yang pertama itu penyaluran donasi, dan yang kedua itu adalah edukasi gitu, edukasi gizi dan trauma healing kayak gitu. Jadi dua kegiatan ini yang kita lakukan di dua desa, di Pematang Durian dan Desa Serba di Aceh Tamiang kayak gitu. Pemilihan dua desa ini ya, kita kan tahu bahwa di Aceh Tamiang itu ada beberapa kecamatan juga ya kan. Kenapa memilih dua desa ini? Bagaimana dengan desa-desa lain? Apakah tidak perlu dikunjungi seperti itu, Pak Rio? Iya, iya Mas. Jadi sebelum kita turun ke sana, sebetulnya kita sudah koordinasi dengan datuk atau kepala desa ya, kayak gitu. Kita juga bekerja sama dengan mitra, yang mana mitra ini mitra lokal, kayak gitu. Mitra lokal yaitu PC Muhammadiyah, kayak gitu. PC Muhammadiyah sama dua di Aceh. Jadi kita koordinasi, kita lihat, kita list tuh kebutuhannya apa saja, daerah mana saja, dan akhirnya setelah kita list, kita petakan, dan terumuskan ya kedua desa inilah yang membutuhkan. Sebenarnya masih banyak desa-desa lain, tapi kita coba sesuaikan dengan kemampuan kita juga tentunya. Yang membutuhkan donasi dan trauma healing, trauma serta edukasi healing. gizi. Dalam hal trauma healing, itu Yaici apa yang dilakukan Oke. di dua desa ini? Kalau untuk trauma healingnya kita fokuskan di Pematang Durian, kayak gitu. Jadi kalau untuk Pematang Durian itu kecamatan? desanya, kampungnya. Desa? Iya betul. Oh, salah satu desa Betul. yang ada di Aceh Tamiang. Betul. Jadi untuk trauma healing kita fokuskan itu di kampung atau desa Pematang Durian, dan penyaluran donasi di keduanya, di Desa Serba dan juga Desa Pematang Durian. Berapa jumlah penduduk di sana tuh, Pak Rio? Jumlah kakak dia yang ada di dua desa ini. Oke, kalau untuk Desa Serba itu kisaran 100 lebih mungkin ya, 100 lebih, karena kita ngasih Kakak. Iya, sekitar 150-an. 150 Iya. kakak. Tapi kita di sana kita fokus untuk penyaluran donasi untuk anak-anak sebenarnya, balita, fokusnya balita dan anak-anak kayak gitu paketnya. Nah, jumlah balita di sana berapa banyak? Kalau untuk Desa Serba sendiri itu ada sekitar 100 secara total. Kalau di Pematang Durian ada sekitar 120-an kayak gitu, 120. Programnya apa aja yang dilakukan? Kayak kalau Trauma untuk healing. Kalau untuk trauma healing kan tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada di Kampung Pematang Durian aja ya Mas. Nah di sana kita main-main sih sebenarnya, main-main sama anak-anaknya. Habis itu kita juga ada 2 game bisa kita lakukan di sana. Yang pertama itu sabung kata dan juga tebak gaya kayak gitu. Nah kita main di sana biar mereka sebenarnya lupa dengan apa yang mereka alami, atau setidaknya escape sebentar. Tapi ternyata sebenarnya ada yang menarik di sana kemarin ketika kita main sama anak-anaknya Mas. Ternyata ibu-ibunya juga minta main. Oh begitu. Iya, jadi mereka malah kayak, Mas, ayo dong kita juga mau ikutan kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi cukup Kenapa mereka menyatakan seperti itu? Kalau dari Apakah mereka butuh memang seperti itu atau bagaimana? Iya pasti, karena kan dari bencana yang mereka alami gitu ya, dan mereka akui juga ini lebih besar daripada bencana Aceh sebenarnya, yang bencana tsunami Aceh. Iya, itu mereka katakan ini lebih besar dampaknya, dan tentunya pasti karena trauma. Dan ketika kita dengar kayak gitu juga ya, oh ternyata ibu-ibu atau orang tuanya pun butuh trauma healing juga, nggak cuma anak-anak kayak gitu. Jadi itu sih, kita melakukan trauma healing ke anak-anak dengan edukasi, bermain games kayak gitu. Dan untuk ibu-ibunya kita edukasi gizi dengan penyuluh kesehatan setempat dari puskesmas gitu. Respon anak-anak setelah Yaici melakukan game atau trauma healing kepada anak-anak di sana itu bagaimana kalian? Apakah ada perubahan atau bagaimana seperti itu? Kalau kita lihat responnya sih tentu seneng ya, karena ternyata di bagian inilah yang bantuan-bantuan itu terlewat. Kalau menurut kami bantuan-bantuan terhadap anak itu terlewat. Karena ketika kita turun, kita main sama mereka senang, mereka happy. Bahkan mereka ada yang mengatakan bahwasanya, Kak, bawa mainan nggak? Kayak gitu, bawa suatu hal yang bisa dimainkan nggak? Karena kan kita tahunya bantuan itu cuma pangan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi ternyata anak-anak ini terlewat nih, kayak gitu. Dan mereka ketika kita main,
bareng sama mereka, mereka happy, dan ketika kita bawa boneka nih, kita ada boneka mas, ada boneka yang biasa kita pakai. Nah itu direbutin, direbutin, bahkan ada yang bilang ini ditinggal aja ya, kayak gitu, ini ditinggal aja ya mas, kak, kayak gitu. Berarti suatu hal yang menarik ya temuan Aichi ini ya di sana ya, bahwa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya sekedar pakaian, makanan, sandang pangan dan uang seperti itu ya. Iya. Ternyata untuk memulihkan psikologi mereka itu perlu banget di sana ya. Iya pasti, apalagi dengan kondisi yang luar biasa gitu ya, yang mereka kehilangan tempat tinggalnya, bahkan mereka bilang kalau misalnya ya ini suatu hal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, bahkan lebih besar dari bencana tsunami Aceh, ya saya rasa perlu, apalagi anak-anak, traumanya pasti akan lebih ngebekas daripada orang tua. Ada nggak satu cerita yang menarik dari anak di sana setelah mengikuti game ini mereka merasa wah tertolong seperti itu? Sebenarnya saya jadi agak sedih jujur, karena ketika di sana kita harapannya mereka senang. Iya, mereka senang ketika bermain game, tapi ketika kita kan bermain apa namanya kata-kata hari ini kan lagi tren tuh ya mas ya. Iya. Kata-kata hari ini dong, ketika kita tanya kata-kata hari ini, mereka malah menceritakan tentang trauma mereka. Kayak gitu. Ketika kita bermain game mereka senang. Contohnya bagaimana tuh? Misal kemarin kita tanya kata-kata hari ini, anaknya bilang banjirnya sudah hilang tapi traumanya masih ada. Itu kan satu hal yang ngebuat cukup miris sebenarnya, dan itu ngebuka mata kita kalau misalnya ternyata bantuan itu nggak cuma tentang infrastruktur, nggak cuma tentang bantuan sembako, tapi juga tentang bagaimana pemulihan psikologis itu juga penting, terutama anak-anak. Kenapa anak-anak? Ya karena dia generasi yang masih menyerap informasi lebih banyak lah daripada generasi-generasi yang sudah ada gitu, yang lebih tua gitu sih. Ternyata terlihat seperti remeh-temeh ya bagi sebagian masyarakat dan juga pemerintah kita, tapi ternyata anak-anak hanya membutuhkan hal sesederhana itu ya untuk memulihkan psikologi mereka, untuk memulihkan keceriaan mereka kembali seperti itu ya. Iya betul, tapi mirisnya adalah itu terlewat. Itu sih, itu seringkali terlewat dan tidak terlihat lah, baik oleh kita, oleh pemerintah, itu terlewat untuk segi anak-anak itu. Selain melaksanakan game, tadi ada katanya melakukan donasi ya. Donasi. Itu donasi seperti apa sih yang diberikan oleh Yaichi? Oke, kalau untuk donasi sendiri kita kan fokuskan itu untuk ibu, balita dan anak-anak ya. Ibu, balita dan anak-anak. Jadi paket donasi. Sebenarnya Yaichi ini apa sih fokusnya ini? Kita fokusnya programnya tuh. Ya, kita fokusnya itu sebenarnya untuk pemberdayaan ibu dan anak. Jadi memang fokus ke yayasan untuk ibu dan anak sebenarnya. Ya, fokusnya ke sana. Pas ya. Pas. Makanya kemarin ketika kita donasi, kita buka paketnya itu untuk paket anak-anak dan paket balita. Kayak gitu. Ya. Dan untuk ibu-ibunya juga ada. Kita fokus ke ibu-ibu ya, karena ini kalau bisa kita bilang kelompok rentan lah. Dalam artian rentan itu ya mereka untuk anak-anak yang masih perlu orang dewasa di samping mereka kayak gitu. Iya. Kembali kepada donasi tadi itu bentuk apa yang telah diberikan Yaichi? Kalau untuk yang balitanya kita seperangkat untuk mereka inilah makan gitu ya, kayak misalnya botol minum kayak gitu. Kalau untuk yang anak-anaknya tambahannya adalah untuk sekolah, tas untuk sekolah, terus habis itu juga ada krayon kayak gitu-gitu, ada alat tulis, ATK, seperti itu sih bantuan-bantuan paketnya. Dan selain itu juga kita juga ada bantuan untuk desanya, itu adalah untuk fasilitas publik. Misal itu untuk air, kita penyaluran untuk air bersih dan juga untuk penerangan. Karena ternyata di kedua desa ini air bersih itu cukup sulit didapatkan, terutama di Pematang Durian. Kenapa ya? Karena mereka itu kan posisinya mereka di bukit, dan bukit itu sangat sulit sekali untuk dapat air. Kayak gitu. Bahkan mereka itu sebenarnya udah relokasi 2 kali, Mas. Mereka relokasi 2 kali di tahun 2006. Itu di bawah kaki bukit, mereka naik ke lokasi sekarang dan akan direlokasi setelahnya atau besok itu di Huntara. Itu katanya sih sebelum puasa harusnya udah bisa geser. Waktu itu Yaichi itu datang ke sana itu pada saat air sudah surut atau bagaimana? Sudah surut. Sudah surut. Ya, sudah surut, namun infrastruktur belum pulih. Oh, belum pulih ya. Bahkan untuk jembatan saja masih belum diperbaiki, masih miring. Jembatan besar itu miring. Oh, miris banget ya. Iya, itu miris banget. Iya. Ini harapan Yaichi ini bagaimana ini? Baik kepada donatur-donatur yang lain, baik kepada pemerintah sendiri ini sebenarnya tadi kan
mereka butuh pemulihan, trauma healing ya. Butuhnya itu sederhana, hanya alat-alat main anak yang buat mereka melupakan kejadian yang pernah mereka alami. Ini harapan YAIC ini apa nih kepada pemerintah dan masyarakat donatur lainnya ini? Sebenarnya bisa saya sampaikan ini bukan harapan YAIC saja ya, tapi harapan dari korban-korban juga. Karena di sana kita nggak cuma ngasih donasi, tapi kita juga dengar, menghimpun apa sih yang mereka ingin sampaikan ke pusat lah, bahasa ke pemerintah atau ke sekitarannya kayak gitu. Yang pertama tentunya harapan dari mereka adalah mereka nggak ingin ditinggalkan kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat soalnya rasa-rasanya Republik lebih fokus ke hal lain ya daripada ke mereka sekarang, dan itu pun diamini oleh kebanyakan masyarakat bahwasannya donasi sudah mulai berkurang kayak gitu, sedangkan masih belum pulih kayak gitu. Nah inilah menjadi harapan mereka sebenarnya. Dan untuk anak-anak tentu ya mereka nggak mau dilupakan juga tentunya. Dan jangan sampai hal kecil kayak tadi yang kita bicarakan itu ya, masalah mainan kayak gitu. Itu juga jangan sampai anak-anak dilupakan kalau misalnya mereka juga bagian penting daripada masyarakat. Karena kalau nggak ada anak-anak ya nggak ada regenerasi berarti. Kayak gitu. Dan apa pemerintah ya bisa lebih aware aja sih dan ninggalin mereka. Ini kan YAIC hanya berapa hari di sana, Mas? Kita dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Hanya beberapa hari ya. Itu kan sudah kembali lagi ke Jakarta lagi ya kan. Rencananya apakah akan ada kesana untuk kunjungan lagi, melihat progresnya mereka, mengajak donatur-donatur yang lain atau masyarakat yang lain untuk memberikan dukungan seperti untuk ibu dan anak-anak di sana. Ya, insya Allah sih kita akan turun lagi kayak gitu. Dengan sekalian insya Allah akan lebih besar lah. Karena kita berencana untuk mengajak mitra-mitra yang lebih banyak juga. Kayak gitu, insya Allah kita akan turun setelah bulan puasa dengan program yang kurang lebih sama dengan titik lokasi yang berbeda. Kayak gitu. Ya luar biasa sekali apa yang dilakukan YAIC ya. Ya mudah-mudahan apa yang dilakukan YAIC ini diikuti oleh masyarakat lain ya, terutama oleh pemerintah kita ya. Bagaimana YAIC melihat kondisi-kondisi masyarakat di sana, baik itu masalah tempat tinggal, ataukah sekolah mereka bagaimana, apakah sudah bersekolah kembali, dan pembangunan infrastruktur lainnya itu, bagaimana YAIC waktu menuju ke sana? Jadi YAIC Mas, YAIC itu kita masuk ke Aceh itu melalui Medan, karena itu satu-satunya akses yang terbuka. Kayak gitu. Selain kalau misalnya kita dari Aceh, Nanggro Acehnya itu jauh sekali, itu sekitar 400 kilo. Itu agak jauh sekali, jadi kita lewat Medan, lalu menuju ke Langsa, dan menuju Langsa langsung ke Aceh Tamiang. Itu berapa lama tuh perjalanan? Itu kisaran kalau dari Medan itu total ke desanya, itu kisaran 5-6 jam. 5-6 jam. Tapi yang menarik itu yang jalan normal atau memang itu jalan normal, akses utamanya. Akses utamanya. Ya, akses utamanya yang terbuka saat itu. Yang terbuka saat itu. Iya. Dan untuk desa Pematang Durian dan juga desa Serba sendiri, itu lokasinya itu jauh di dalam perkebunan sawit. Oh, berarti masih jauh dari jalan besarnya masih seperti jauh. itu. Untuk menuju ke sana? Kita naik apa? Mobil. Naik mobil juga. Ya, kita lewat jalur darat, lewat mobil, dan itu desa itu terletak di tengah perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Dan di sana banyak sekali desa-desa desa-desa yang memang belum tersentuh bantuan secara signifikan lah, infrastrukturnya masih porak-poranda, bahkan ada rumah-rumah yang terbalik. Jalannya itu sudah aspal atau masih tanah-tanah liat seperti itu atau bagaimana nih, bisa diceritakan? Kalau untuk jalannya sendiri ada yang aspal tapi kebanyakan tanah liat. Tanah liat? Iya, kebanyakan. Oh, berarti masih ada genang-genangan air seperti itu? Kalau untuk genangan kemarin sih tidak banyak ya, karena kebetulan tidak ketemu hujan kemarin. Tapi memang untuk akses ke Pematang Durian dan Serbanya sendiri kita harus lewat satu bukit. Yang bukit itu sebenarnya digunakan oleh korban-korban itu untuk melarikan diri waktu itu. Oh, iya, jadi itu bukit itu ya, bukit itu sebagai tempat penyelamat. Iya, penyelamatan. Mereka. Itu satu-satunya tempat yang paling tinggi waktu itu. Nah, kita lewat situ, dan itu cukup curam. Nah, di situ baru kita sekitaran mungkin 1 jaman itu baru ketemu desanya. Jadi dari Medan ke sana tuh berapa jam? Dari Medan ke desanya itu total kurang lebih 6 jam. 6-7 jam lah. 6-7 jam, lumayan juga ya. Itu cukup jauh. Iya. Jarak antara 2 desa itu berdekatan atau? Kalau jarak antara 2 desa itu ada sekitaran setengah sampai 45 menit. Setengah jam sampai 45 menit. Setengah jam sampai 45 menit? Iya. Kesan pertama yang waktu
Yaici lihat ya, begitu sampai ke desa terkena bencana itu, apa yang terlihat? Nggak kebayang sih sebenarnya ketika kejadian tuh. Karena kita Melihat rumah-rumah rumah kebalik. Rumah kebalik. Rumah kebalik. Mereka Rumah tinggalnya di mana jadinya? Sekarang ada beberapa yang sudah di Huntara. Di Huntara? Ya, ada beberapa yang memang masih di tenda-tenda pengungsian. Kayak gitu. Nah, ketika kita datang, ya apa namanya yang kepikiran dari kita, ini pas lagi kejadian gimana ya? Karena itu benar-benar apa rumah terbalik, dan ketika kita lihat rumah-rumah yang apa namanya rumah-rumah yang masih kokoh gitu ya, Iya. itu ada bekas banjir itu sampai atap. Sampai atap. Nah, itu yang ngebuat kita. Jadi mereka tinggal di dekat rumah-rumah mereka yang hancur karena banjir itu. Ada beberapa yang memang tinggal di dekat rumah-rumah yang hancur, Iya. ada yang sudah direlokasi. Oh, ada Kayak yang sudah gitu. Ya. berapa persen yang sudah direlokasi oleh pemerintah daerah di sana? Kalau sebenarnya ada beberapa desa yang sudah direlokasi dan masuk Huntara sih, Mas. Itu mungkin presentasinya bisa sampai 50% ke atas ya. Cuman untuk yang di dalam perkebunan sawit ini sebenarnya yang masih belum apa ya, belum terjamah secara bagus lah. Kenapa gitu. itu belum dipindahkan ke Huntara? Apakah memang rumah-rumah yang sementara yang akan mereka diami itu kurang atau apa? Untuk Kalau saat ini sih, Yaici kalau lihat. untuk pematang durian sendiri sih, ketika kita bicara dengan datuknya, itu memang masih dipersiapkan. Masih dipersiapkan. Ya, jadi mungkin bertahap seperti itu. Terus kondisi tentang MCK-nya, baik air minumnya mereka itu bagaimana? Ya kalau Mas untuk airnya sendiri di pematang durian itu sangat sulit kayak gitu. Bahkan kita Air bersih ya? air bersih Iya. untuk minum, Untuk minum. MCK itu sulit sekali. Kalau untuk MCK sendiri itu kita sempat lihat toiletnya, itu benar-benar airnya tuh sebenarnya nggak layak sih buat sekedar MCK tuh juga nggak layak, apalagi minum. Nah, untuk minum sendiri Masih mereka belum layak ya? nggak layak sama sekali kalau bagi kami. Kayak gitu, melihat karena banyak genangan ini, banyak ada nyamuk di sana, terus habis itu keruh dan lain sebagainya. Dan mereka dapatnya tuh dari orang-orang yang nganterin. Nggak bisa ngeluarin air daerahnya di situ. Terus layanan kesehatan bagi masyarakat di sana bagaimana itu? Kan itu pasti ada diare, pasti ada penyakit-penyakit lain ya karena lingkungan kotor. Itu bagaimana Yaici lihat pelayanan kesehatan waktu itu di sana? Nah, ini Di sebenarnya masyarakat. jadi PR besar banget buat pemerintah ya, karena layanan kesehatan tentunya berkaitan dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah Iya, pusat. betul. Ya kan? Di sana puskesmasnya mati total. Mati total. Iya, kita dapat infonya dari ahli gizi yang memang data penyuluhan di kegiatan kita. Puskesmasnya ada di daerah di desa itu juga. Kisaran waktu itu seharusnya Atau di itu setengah kecamatan? jam, Iya. setengah jam. Cuman karena ada akses yang terputus itu ada sekitaran 2 jam jadi. Jadi mereka harus putar dulu. Dan itu mereka bilang mati total. Bahkan obat-obatan aja nggak ada di sana, apalagi kegiatan. Oh, berarti tak satu pun layanan kesehatan yang datang ke sana untuk berkunjung seperti itu. Kalau untuk berkunjung, tapi untuk aktif secara normal, orang datang penimbangan di posyandu atau di puskesmas atau misalnya pengobatan itu tidak ada. Kalau ada ya. dapat informasi dari ahli gizi yang memang bertugas di wilayah kerja di situ, di puskesmasnya. Kita ada rencana untuk menyalurkan donasi juga di daerah lain sekitar bencana yang masih belum terjamah lah kayak gitu, yang belum terjamah. Ya, nanti kita akan buka paket donasinya sama kayak seperti itu, dan kita juga akan kerjasama dengan mitra-mitra yang lebih luas lagi. Kalau kemarin kita kerjasama dengan Bos Mama dan PC Muhammadiyah, besok insya Allah kita akan libatkan lebih banyak pihak lagi. Gitu. Baik, Mas Rio, terima kasih untuk informasinya. Semoga harapan Yaici bisa tercapai dan anak-anak dan masyarakat yang ada di Aceh, bukan hanya 2 desa itu yang terjangkau, tapi juga desa-desa lain juga dapat terjangkau, dan Yaici bisa mendorong donatur-donatur lainnya untuk ke sana. Oke. Terima kasih, Mas Rio. Terima kasih, Horas.